Engkau Bapa kami yang mengasihi kami. Engkau Tuhan Bapa yang sempurna. Tidak ada Bapa di dunia yang sesempurna Engkau Yesus. Dan kami percaya kesempurnaanmu itulah yang membuat kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Kami percaya kesetiaanmu ajaib ya Tuhan. Melalui gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam. Melalui berbagai keadaan hidup ini. Kami percaya janjimu. Sekali-kali Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami percaya, kami mencintai Tuhan. Karena terlebih dahulu Engkau yang mencintai kami Tuhan. Pada siang hari ini Kau bicara buat setiap kami Bapa. Sampaikan isi hatimu. Urapi setiap kami, urapi hambamu. Di dalam nama Yesus. Semua kita berkata, amin. Beri kemuliaan yang panjang bagi Yesus. Silakan duduk kembali. Selama 4 minggu saya berkelana ke berbagai kota di Indonesia, berbagai gereja dan juga ke Melbourne, Australia. Saya percaya semua karena anugerah daripada Tuhan. Katakan amin. Dan juga terima kasih buat setiap dukungan saudara, baik doa yang saudara panjatkan. Terima kasih karena saya percaya setiap saudara yang berdoa juga upahnya sama dengan kami yang melayani. Katakan haleluya, saudaraku. Nah, puji Tuhan, jadwal yang cukup padat selama 4 minggu, tapi kemurahan Tuhan semua berjalan dengan baik. Hanya satu jadwal saja yang akhirnya cancel karena itu di gereja Pak Pendeta Hosea Budi, karena di depan gerejanya masih banjir selutut, saudara. Sehingga hari itu seharusnya hari Kamis saya melayani dalam doa malam, tapi mereka liburkan sejak hari Minggu sebelumnya karena banjir total. Tetapi puji Tuhan, saudara, di GBI UUB ya, yang di Bundaran HI, yang Anda tahu beritanya di basement mereka sampai habis semua, bahkan gereja GBI itu sudah ada di basement dan semuanya saudaraku habis ludes, saudaraku. Tapi puji Tuhan akhirnya saya bisa melayani untuk perdana, saudaraku, di lantai atas dipindahkan dengan kondisi yang darurat, saudaraku. Tapi saya kuatkan mereka, saya hiburkan mereka, saya sharingkan bagaimana kita dulu juga pernah habis ketika kebakaran gedung, tapi justru di balik itu ada berkat yang besar. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, dan puji Tuhan semua karena anugerah Tuhan. Dan saudara sekalian, saya hari ini mau sampaikan sesuatu yang Tuhan taruh di hati. Tahun 2013, kata bersama saya 2013, 23. Angka 13 kita sudah mengerti bahwa itu adalah angka mercy of God, angka kemurahan Tuhan. Tapi tahukah saudara bahwa angka 13 itu juga adalah angka the new beginning, sebuah angka permulaan yang baru. Kalau saudara melihat jam tangan saudara, angka yang paling besar angka berapa? 12, saudaraku. Nah, kalau masuk jam 13 berarti masuk jam berapa? Jam 1. Sebuah permulaan baru. Kalau kita masuk bulan yang terbesar, yaitu bulan 12 atau bulan Desember, dan setelah bulan yang ke-12, itu bulan yang ke-13, berarti kita masuk memulai sebuah bulan yang baru, yaitu bulan apa? Bulan Januari, bulan yang pertama. Nah, saudara-saudara sekalian, di tahun 2013 ini, Tuhan mau agar kita kembali memulai mengasihi Tuhan dengan kasih yang mula-mula kepada Yesus. Yang setuju, katakan amin. Mari kita akan belajar lihat dalam Yeremia pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, saudara. Lihat betapa Tuhan rindu agar setiap kita kembali mencintai Tuhan dengan kasih yang mula-mula. Yeremia 2 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, firman Tuhan datang kepadaku, kepada Nabi Yeremia. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan. Ayo baca sama-sama, 2, 3. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu. Keras. Kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Terus, bagaimana engkau mengikuti aku, ikut Tuhan, di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Saudara-saudara, Tuhan mau berkata kepada setiap kita juga, aku Tuhan teringat kepada kasihmu pada masa mudamu.
Ini adalah sebuah kerinduan hati Tuhan. Tuhan rindu, Tuhan kangen kepada cinta kita yang mula-mula. Waktu pertama kali kita bertobat terima Yesus. Waktu kita mencintai Tuhan dengan cinta yang berkobar-kobar. Tuhan teringat, Tuhan rindu itu kembali ada dalam hidup kita. Kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Waktu kita bertobat, kita menjadi mempelai Kristus. Bagaimana engkau mengikuti aku, ikut Tuhan di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Saudara, Tuhan mau supaya di tahun ini kita kembali mengasihi Tuhan. Seperti awal pertama kita bertobat terima Yesus. Saya beri judul khotbah hari ini adalah Return to your first love. Kembali kepada kasih mula-mula. Bukan berarti kemudian saudara harus kembali pada pacar pertama dulu, saudara. Bukan, saudara. Tapi first love di sini bicara tentang Yesus Kristus Tuhan. Siapa yang mengasihi Yesus? Ayo tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Saudara-saudara, Tuhan kangen. Tuhan ingin supaya setiap saudara kembali mencintai Tuhan seperti pertama kali kita bertobat. Nah, saudara-saudara, ada sebuah jemaat dalam kitab Wahyu yang ditegur oleh Tuhan, yaitu jemaat Efesus, yang ternyata mereka telah meninggalkan kasih mula-mula mereka kepada Yesus. Itu sebabnya mari kita belajar, periksa, lihat Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Wahyu pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Kita akan baca secara bersautan, bergantian. Yang ganjil saya baca, yang genap tolong Anda baca dengan suara keras. Ya. Jadi ayat pertama saya baca, yang kedua Anda baca dengan suara keras. Dan tolong saudara, untuk saudara jemaat akan dipimpin oleh Bu Silvi dan Pak Okto. Mungkin tampil mic juga dengan suara keras tapi jangan balapan. Ya. Ayat yang pertama, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, kata Yesus. Inilah firman dari dia, dari Yesus, yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ayat yang kedua baca sama-sama keras. 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 3. Dan engkau tetap sabar, kata Yesus, dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat yang keempat, 2, 3. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Lihat saudara, bahwa ternyata kalau kita meninggalkan kasih yang mula-mula bagi Yesus, itu serius di hadapan Tuhan. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku Yesus akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu. Itu bicara tentang pengurapan Roh Kudus, penyertaan hadirat Tuhan dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Ayat yang ke-6, 2, 3. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Ayat 7 baca sama-sama 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Saudara-saudara, Tuhan menegur jemaat Efesus, di mana awalnya mereka mengalami cinta mula-mula kepada Yesus. Tapi ternyata satu saat kondisi mereka, bukannya kasih itu yang meninggalkan, tapi Alkitab berkata merekalah yang meninggalkan kasih mula-mula itu. Dan Tuhan berkata, kembali bertobat, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Saya percaya gereja ini, saudara dan saya hidup dalam semua anugerah Tuhan yang mengerti. Katakan amin.
Saya bersyukur begitu banyak kesaksian bahwa gereja ini saudaraku menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ternyata Pastor Henry John juga berkata di Alabama juga ada yang terus mengikuti kita secara live streaming. Saya percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaannya. Amin. Bahkan dari Australia juga, bahkan dari LA, dari Eropa, ada banyak juga yang ikut mengalami berkat Tuhan. Bahkan kemarin oleh kemurahan Tuhan, saudara, jam 12:30 siang, ada beberapa orang bule dari sebuah Bible College, saudaraku, sekolah Alkitab, dan mereka dipimpin oleh seorang hamba Tuhan, minta datang ke tempat kita, minta supaya saya sharing, mengajarkan apa rahasia gereja ini bisa mengalami pertumbuhan. Saya cuma berkata kepada mereka bahwa kita bisa bertumbuh hanya karena anugerah Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah Tuhan memberkati dan menolong gereja ini. Mari suatu peringatan dari bagi Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan kasih kita yang mula-mula. Tuhan mau agar kita kembali mencintai Tuhan dengan cinta yang mula-mula. Saudara, apa yang dimaksud dengan kembali kita mengasihi Tuhan dengan cinta yang mula-mula? Alkitab berkata tadi dalam Wahyu 2 ayat yang kelima. Dikatakan bahwa lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ayo ucapkan bersama-sama 2, 3. Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Maksudnya apa ini? Kembali kepada first love kita. Yaitu apa? Kembali kepada kegairahan cinta kepada Yesus. Ingat ketika kita baru bertobat, kita bergairah cinta Tuhan. Pertanyaannya bagaimana hari ini? Apakah sudah padam kegairahan itu? Tuhan mau agar kita kembali kepada kegairahan cinta kepada Yesus. Maksud daripada kembali pada first love kita adalah kembali pada komitmen awal kita dengan Yesus. Kata bersama saya, komitmen awal. 2, 3. Ingat waktu kita baru bertobat, kita buat komitmen untuk mau sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Bagaimana sekarang? Saudara-saudara, kembali kepada first love kita berarti apa? Kembali kepada keintiman awal kita dengan Yesus. Saudara masih ingat dulu waktu kita baru bertobat, kita betul-betul intimnya bukan main. Baca Alkitab terus, berdoa terus, ke gereja terus, ya kan saudara. Bahkan kebaktian doa pagi datang, doa malam datang, doa puasa datang, ya kan. Kebaktian 3 kali hari Minggu datang terus. Lalu kemudian bahkan kebaktian kaum wanita datang, kebaktian kaum pria juga datang. Tidak jelas siapakah dia, makanya disebut sebagai jemaat yang maha hadir, saudara. Tapi pertanyaannya, masihkah kita hari ini intim seperti dulu? Kembali kepada first love kita berarti apa? Kembali juga kepada kesetiaan awal kita dengan Yesus. Katakan bersama saya, kesetiaan awal. 2, 3. Saudara ingat bagaimana waktu kita pertama bertobat. Betul-betul kita setia kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya hari ini bagaimana? Saya masih ingat pengalaman ketika saya mau terbang ke Melbourne, Australia dari Jakarta, saudaraku. Gembala yang mengundang sudah memberitahu saya, Pak, tolong Pak, nanti waktu tiba di airport Australia harus declare kalau Bapak bawa makanan. Lalu kemudian saya tanya, kenapa? Karena kalau sampai ketahuan bohong, berkata tidak bawa makanan tapi di koper ada makanan, bisa dideportasi. Wah, saudara, saya kok agak serem gitu ya toh beritanya, saudara. Dan Anda tahu akhirnya, saudara, saya coba ingat apakah di koper saya ada makanan. Dan ternyata isi saya titip makanan, saudara. Apa itu rahasia perusahaan, saudara? Amin, saudara. Tapi yang pasti tidak berbahaya, saudara. Nah, jadi akhirnya di atas pesawat, saudara, saya akhirnya waktu ngisi tentang formulir imigrasi, saya juga berkata ada bawa snack. Nah, saudara, begitu melewati imigrasi Australia, semua lancar ya. Walaupun antri, banyak juga orang Amerika, saudaraku, yang ke sana. Dan tiba-tiba begitu sampai di sana, saudara, selesai lewat, lalu dilihat petugas berikutnya. Ternyata ada bawa snack. Lalu kemudian saya dimasukkan jalur yang berbeda. Ada beberapa orang ternyata, saudaraku, dengan jalur yang sama. Dan saya lihat mereka juga bawa snack, saudara. Saya pikir, wah, jangan-jangan ini dibongkar habis. Jujur, saya trauma habis ketika saya masih ingat pulang dari
Tel Aviv, Israel, mau balik ke New York waktu beberapa tahun yang lalu dengan teman-teman rombongan dari Philadelphia. Anda tahu, saya pendetanya dibongkar habis. Semua tas dibongkar, dan tidak dikembalikan oleh petugasnya. Saya harus kembaliin situ. Termasuk iPad yang saya pakai untuk khotbah. Dia minta dibuka semua, minta passwordnya, dibawa masuk. Saya cuman trauma, jangan-jangan di Australia kembali seperti itu, saudara. Tapi ternyata ada hal yang aneh. Ternyata ketika ada kurang lebih ada 10 orang, saudaraku, kami suruh masuk ke sebuah ruangan khusus. Pintu di depan ditutup, belakang ditutup. Saya pikir mau diapain, saudaraku. Semua koper dibawa, suruh baris, tidak boleh bergerak sama sekali. Saya pikir mau diapain, saudaraku. Tiba-tiba petugas perempuan keluar. Dan Anda tahu dia bawa apa? Bawa seekor anjing. Seekor anjing dengan rantainya, saudaraku. Saya perhatikan, saya toleh, dan dia berkata, tidak boleh bergerak, semua diam. Saya diam kayak patung semua, saudara. Kita lihat, saudaraku, dan Anda tahu anjing itu mulai apa? Mengendus-endus setiap koper dan orang-orang yang ada, saudara. Mengendus, ya tahu, dan endus, saudaraku. Saya pikir ini mungkin better daripada masuk dibongkar semua. Dan waktu mengendus, Anda tahu, ternyata itu anjing pintar dia luar biasa. Begitu dia endus satu koper, lalu dia langsung disuruh buka, dalamnya ada apel, saudara. Apelnya disita, dibuang, saudara. Saya pikir di koper saya apakah ada pisang atau durian, saudara. Tetapi ternyata puji Tuhan tidak ada, saudara. Dan waktu mendekat koper saya dirus, dan ternyata lewat, saya berkata haleluya, saudara. Tapi kemudian saya pikir sudah selesai, dia putar lagi, saudara. Kembali lagi ke setiap orang, saudara. Diendus lagi, saudara. Semuanya diendus. Dan Anda tahu, begitu dia menemukan, anjing menemukan ada makanan yang berbahaya atau buah dan sebagainya, dan berhasil ketemu, lalu pemiliknya ambil makanan khusus dari kantongnya, kasih anjing itu. Ekornya begini-begini, saudara. Tapi kami pandangin, dan kami jadi ketawa geli. Lalu saya tanya, kenapa kok pakai anjing? Dan dengan bahasa Inggris, aksennya orang Australia yang agak susah dimengerti. Lalu dia berkata, karena anjing itu penciumannya tajam. Dan anjing ini ternyata susah untuk berkhianat kepada tuannya. Karena anjing ini terbukti setia. Saudara, lihat. Anjing tidak bisa dikong-kali-kong. Kasih $100, lewat aja, nggak bisa. Dia endus. Nah, Anda tahu. Mari kita belajar apakah kita masih setia kepada Tuhan. Seperti kita awal pertama kali jatuh cinta dengan Yesus. Sudah akhirnya memang lolos. Dan waktu lolos saya ketawa. Kenapa? Saya lihat anjingnya lucunya bukan main. Tapi menurut saya ada orang-orang yang lebih pandai daripada anjing itu, saudaraku. Ya, dan saudara, ada juga pengalaman menarik. Ketika selesai melayani di Melbourne, Australia. Senin subuh itu, saudara, saya naik pesawat balik. Saya mau transit di Hong Kong, dan tiba-tiba dari Kuala Lumpur terbang ke Hong Kong. Saudara. Sekitar jam 8 pagi, pesawat sudah mulai terbang, saudara, dan baru tiba jam 12 siang. Saudara, tiba-tiba dalam keadaan tertidur, saya mimpi, satu mimpi yang aneh. Saya lihat Tuhan Yesus, dan tersenyum, dan kemudian datangi seorang teman, atau bahkan seperti keluarga sendiri. Seorang yaitu yang bernama Pak Abraham Gitono. Dan Tuhan Yesus senyum kepada dia, dan berkata, tugasmu di dunia sudah selesai. Ayo ikut aku ke surga. Dan tiba-tiba saudara dibawa ke surga. Dan waktu saya terbangun. Dan akhirnya waktu tiba di Hong Kong. Lalu saya segera cari SIM card untuk saya coba ganti telepon, kartu telepon saudara. Setelah saya dapat langsung saya terima BB dari istri saya. Bahwa Pak Abraham Gitono sudah dipanggil Tuhan dalam usia 52 tahun. Anda tahu Pak Abraham adalah orang yang dulu pernah beberapa kali datang ke tempat ini dan khotbah. Saya masih ingat waktu di Juniper dia pernah khotbah pertama kali tentang buah sulung. Dan Anda tahu ternyata beliau telah dipanggil Tuhan. Dan Anda tahu saudara, sebelum saya berangkat dari Jakarta ke Melbourne beberapa kali saya doakan. Bahkan yang terakhir saudara di Rumah Sakit Medistra di Gatot Subroto Jakarta. Waktu saya terakhir sebelum ke Melbourne malamnya, saya doakan, saya pegang tangannya. Dia pegang erat tangan saya. Dia pegang erat sekali. Saya tahu sesuatu pertanda. Tubuhnya sudah sangat kurus sekali kayak tengkorak. Saya doakan saudaraku. Dan saya berdoa Tuhan. Biar hambamu ini diserahkan ke dalam tanganmu Tuhan. Dan ternyata saudara setelah itu kami mendengar bahwa dia sudah meninggal. Dan ketika dia meninggal saudaraku. Saya diminta untuk memberikan speed. Saya nggak bisa balik. Tapi saya rekam. Dan kemudian saudaraku saya bicara dengan beberapa teman-teman yang lain. Dan mereka berkata. Pak Abraham Gitono saudaraku dikenal sebagai seorang dijuluki MacGyver.
Anda tahu MacGyver? Kita sering menjuluki dia MacGyver. Kenapa? Karena saudaraku, kalau teman-temannya punya masalah yang ruwet, di saat orang lain sudah nggak bisa lagi menyelesaikan, maka semua teman-temannya akan tahu, telepon MacGyver, maka MacGyver akan siap menolong. Dan ternyata masalah yang ruwet apapun bisa selesai di tangan dia karena ada penyertaan Tuhan. Tapi teman-teman juga sambil ngobrol dan kita berkata, dia adalah sahabat yang sejati. Kenapa, saudara? Dia punya kebiasaan aneh. Saat kita semua teman-temannya senang, lagi bahagia, dia mundur perlahan-lahan menghilang. Tapi justru ketika dia dengar ada temannya lagi susah, lagi ada masalah, dia langsung muncul dan siap memberi pertolongan. Dan ketika kami mendengar dia mati, saudaraku, kami banyak kehilangan dan saya percaya bahwa itulah kalau orang setia, maka orang akan kehilangan ketika dia dipanggil. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Lebih meriah katakan haleluya. Saudara-saudara, manusia tidak sempurna, tapi ada sahabat sejati kita, Yesus Kristus namanya, yang selalu setia dalam susah maupun duka. Katakan amin. Senang maupun duka. Nah, saudara-saudara, mari kita belajar. Jangan ulangi kesalahan jemaat Efesus. Mereka meninggalkan kasih mula-mula. Nah, pertanyaannya begini. Apa yang membuat jemaat Efesus ini meninggalkan kasih mula-mula? Mari kita lihat ada 3 hal yang kita bisa belajar. Yang pertama, saudara, lihat dalam Wahyu 2 ayat yang ketiga. Wahyu pasal 2 ayat yang ketiga. Yesus berkata, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya jelaskan dulu. Saudara, minggu lalu saya dengar saudara happy-nya luar biasa. Didoakan, dinubuati oleh Pastor Henry Jun dan istrinya. Dan Dr. Jun juga berkata pada istri saya, dia happy dan ingin diundang kembali melayani saudara. Karena saya percaya saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kok enggak tepuk tangannya lebih meriah lagi? Haleluya. Nah, saudara harus tahu begini, ya, ada yang dinubuatin bakal punya anak kedua, gitu. Enggak ada amin. Ya, atau tapi yang pasti bukan AI yang akan hamil lagi, saudara. Amin. Ya, dan sebagainya. Nah, saudara seringkali begini, ada orang berkata, wah, luar biasa. Saya nih selama ini pelitnya bukan main, tapi waktu dinubuatin dan berkata, engkau seorang yang pemurah, suka memberi. Nah, dia ketawa dan berkata, luar biasa, pelit aja dibilang pemurah. Kalau begitu aku akan lebih pelit lagi, saudara. Nah, Anda harus jangan salah ngerti. Gini, saudara. Kalau hamba Tuhan dari Asia yang punya karunia kenabian, biasanya kalau bernubuat itu to the point. Kamu pelit ya, kamu tidak setia, kamu seringkali tidak kebaktian, kamu seringkali berzina. Itu kalau hamba Tuhan stylenya Asia. Nah, tapi kalau hamba Tuhan style orang bule, kayak Dr. Jones, itu lain. Kata-katanya sopan, tapi sebetulnya jangan senang dulu. Anda harus ngerti maksudnya apa. Loh, katakan amin. Kalau saudara dinubuatkan, engkau ini orang yang setia. Cek, berarti engkau kurang setia. Loh, ada yang amin juga. Berarti selama ini saudara kurang apa? Setia. Dan Tuhan mau supaya saudara lebih apa? Setia. Kalau saudara dinubuatin, engkau ini orangnya sabar. Berarti apa? Kurang sabar, jangan bahagia dulu. Dan Anda berkata, puji Tuhan, tukang marah dibilang sabar. Kalau begitu saya lebih marah lagi, saudara. Hati-hati, saudara. Ya, kalau dibilang engkau ini seorang yang suka memberi, itu artinya saudara pelit selama ini. Tidak ada yang amin. Nah, itu arti orang bule. Nah, Tuhan Yesus itu juga mirip orang bule. Kalau dia ngomong itu lebih elegan, lebih sopan. Nah, di ayat yang ketiga, Anda harus ngerti yang maksudnya Yesus apa. Kalau Yesus bilang begini, dan engkau tetap sabar. Maksudnya orang Efesus itu apa? Kurang sabar. Dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Artinya apa? Ternyata orang-orang Korintus menghadapi penderitaan. Akhirnya mereka itu jadi capek. Jadi putus asa. Nah, saudara-saudara, apa yang membuat jemaat Efesus meninggalkan kasih mula-mula? Yang pertama, karena mereka mengalami penderitaan hidup yang panjang. Karena mereka mengalami pergumulan hidup yang panjang. Saudara-saudara, hati-hati kalau hari ini engkau punya masalah yang belum selesai.
engkau punya pergumulan yang seolah-olah tidak kunjung selesai. Engkau berdoa, engkau sudah mengimani, tapi sepertinya belum ada jawaban. Hati-hati sebab orang yang sedang mengalami pergumulan hidup yang panjang bisa jadi akan kehilangan kasih mula-mula. Kenapa saudara? Bahaya menghadapi penderitaan yang panjang adalah apa? Penderitaan yang panjang bisa menggerus cinta dan pengharapan seseorang. Lihat, kalau orang menanti begitu lama jawaban doa, menanti begitu lama mujizat, seolah-olah belum datang. Seringkali itu, saudaraku, penantian akan menggerus cinta dan pengharapannya kepada Yesus. Dan berikutnya yang berbahaya adalah apa? Penderitaan yang panjang bisa membuat orang hanya fokus kepada persoalannya tanpa bisa melihat berkat Tuhan. Contohnya begini, saudara. Kalau ada orang sakit, dia selalu berdoa tentang minta kesembuhan. Dan apa yang terjadi? Fokusnya cuma kepada kesembuhan. Kesembuhan. Sehingga apa yang terjadi ketika Tuhan belum memberi kesembuhan? Dia mulai marah kepada Tuhan. Dia mulai kecewa dengan Tuhan. Padahal di antara berkat mujizat kesembuhan yang belum diberi, ada berkat lain. Keluarga bahagia, kerjaannya lancar. Tapi itu semua nggak dilihat. Yang dilihat mana janji Tuhan? Saya belum terima kesembuhan. Hati-hati saudara. Jangan cuma fokus kepada persoalanmu. Hitunglah berkat-berkat Tuhan. Masih ada banyak berkat Tuhan yang lain. Kalau hari ini kita masih bisa bernafas, ini juga karena anugerah Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Amin. Penderitaan yang panjang juga bahayanya apa? Penderitaan yang panjang bisa membuat orang jadi apa? Pahit ketika melihat orang lain diberkati. Sulit ketika orang menderita, pergumulan lama belum selesai-selesai. Tiba-tiba dia lihat orang lain ngalami mujizat. Orang lain ngalami hidup yang enak. Hati-hati orang begitu bisa mudah pahit. Bisa mudah jealous, iri hati. Saudara-saudara, mari kita belajar. Tidak berarti orang yang kelihatannya hidupnya enak, maka dia tidak punya masalah sendiri. Saya yakin semua orang punya masalah masing-masing. Yang mengerti, katakan amin. Ada banyak orang menasihati saya, Pak kalau bisa diet lebih kurus. Apa alasannya? Supaya sehat. Anda tahu Pak Abraham Kitono kurus. Duitnya banyak. Tiap hari treadmill. Tiap hari makanannya tidak mau goreng-gorengan. Semua yang rebus. Oh juga bisa mati. Jadi ternyata panjang umur tidak tergantung dari kurus atau gemuk. Yang penting tergantung jaga hidup masing-masing, saudaraku. Amin, saudaraku. Nah, kenapa? Kita belajar, saudaraku. Ya toh? Kadang-kadang orang jadi pahit waktu lihat orang lain lebih enak. Dan akibatnya apa? Ngomongnya itu kasar. Ngomongnya itu menyakitkan. Satu hari, saudara, ada beberapa ibu-ibu lagi arisan. Nah, biasa kalau ibu-ibu lagi arisan itu ramenya bukan main ngerumpi. Lalu ibu yang pertama, Ibu Lisa, membanggakan suaminya. Dia bilang begini, kamu tahu suami saya, minggu lalu beli Indomie, dapat hadiah mobil. Keren kan suami saya? Wih. Mendengar itu ibu yang kedua, Ibu Ina berkata, Jen, kalau suami saya capek deh. Loh kenapa? Dia beli mobil kemarin, dapat hadiah 1 dus Indomie. Ibu Dewi yang terakhir lebih kesel. Dia bilang gini, suami saya kurang ajar. Loh kenapa? Yang lain tanya semua. Masa sejak suami saya bulan lalu kredit mobil. Sejak hari itu kami makan Indomie setiap hari. Itu lebih parah, saudaraku. Anda tahu maksudnya makan Indomie setiap hari sejak kredit mobil, saudaraku. Nah, saudara-saudara, orang seringkali membandingkan hidupnya dengan orang lain bisa jadi pahit. Dan hati-hati itu bisa membuat kita meninggalkan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Mari hari ini, kalau ada saudara yang lagi mengalami pergumulan dan kau belum mendapatkan pertolongan Tuhan,
Tetaplah kuatkan hatimu. Percayalah bahwa semakin Anda belum mendapat pertolongan, berarti ada mujizat yang jauh lebih besar yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah dan haleluya. Percayalah di balik penderitaan pasti ada kemuliaan. Amin. Masalah artinya emas dari Allah. Kalau ada masalah yang belum selesai, percayalah akan ada emas, ada berkat di baliknya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang membuat jemaat Efesus meninggalkan kasih mula-mulanya? Yang pertama tadi, karena mereka mengalami penderitaan hidup yang panjang. Dan yang kedua, saudara, lihat ayat yang kedua. Wahyu 2 ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, kata Yesus. Baik jerih payamu maupun ketekunanmu. Itu maksudnya mereka seringkali kurang tekun. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka. Kata bersama saya, telah mencobai mereka. 2, 3. Yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Saudara-saudara, jemaat Efesus ini adalah jemaat yang Yesus berkata, engkau telah mencobai mereka. Jadi mereka suka mencobai hamba-hamba Tuhan. Apakah itu hamba Tuhan asli atau palsu? Dan beberapa kali mereka mendapati ada rasul palsu, ada hamba Tuhan palsu. Nah, kan kayaknya bagus. Tapi sudah lihat, saya coba pinjam dari sebuah terjemahan lain, dari Amplified Bible, dikatakan begini. I know your industry and activities. Aku tahu kerajinanmu dan aktivitasmu. Laborious toil and trouble. Kerja kerasmu dan kesukaranmu. And your patient endurance. Dan serta kesabaranmu untuk menanggung. And how you cannot tolerate wicked men. And has tested and critically appraised those who call themselves apostle. Bagaimana engkau tidak mentoleransi orang yang jahat dan telah menguji, ya, dan kemudian have tested dan dengan kritis memuji mereka yang memanggil dirinya rasul, utusan khusus Kristus, special messenger of Christ, and yet are not and have found them to be importers and liar. Dan yang akhirnya engkau telah menemukan mereka sebagai peniru dan pembohong. Saudara, kayaknya bagus, tapi bahaya. Kenapa? Mereka punya kebiasaan untuk apa? Tidak mentoleransi dan selalu suka mengetes dan suka apa? Suka dengan kritis memuji. Artinya begini, saudara. Mereka ini jemaat yang suka menguji dan mengetes dengan kritis orang lain. Dan tahu saudaraku, awalnya kayaknya bagus, tapi itu berbahaya sekali. Mereka punya spirit suka mengkritik, suka menghakimi. Sehingga mereka akhirnya mau membuktikan bahwa orang itu bersalah. Saudara-saudara, apa yang membuat jemaat Efesus meninggalkan kasih yang mula-mula? Yang kedua, mereka mempunyai kebiasaan suka mengkritik dan suka menghakimi. Kata bersama saya, suka mengkritik. 2, 3. Dan suka menghakimi. Saudara, ternyata kebiasaan suka menghakimi itu akan membuat kita bisa kehilangan kasih mula-mula kita kepada Yesus. Contoh, saudara, lihat anak sulung. Dia selalu punya roh kritik. Dia hakimi adiknya. Adiknya brengsek, sudah minta warisan bapak. Dan kemudian pergi foya-foya. Dan lihat ketika anak sulung dengan roh penghakiman. Akhirnya waktu saudaraku, lihat adiknya bertobat. Dia tidak mau masuk ke dalam pesta. Kenapa? Dia tidak bisa mengalami kasih Bapa. Ingat juga bagaimana orang-orang Farisi yang suka menghakimi orang lain. Akhirnya tidak bisa mengalami kasih Yesus. Saudara-saudara, perhatikan. Hati-hati dengan roh suka kritik. Saya beberapa minggu yang lalu, waktu di Indonesia, ditelepon dengan seseorang dari Kanada. Dia berkata, Pak please, saya mau ngobrol sebentar. Lalu kemudian saya tanya kenapa. Dia punya persoalan rumah tangga. Dan dia bilang begini, istri saya minta cerai Pak. Loh kenapa? Karena apapun yang saya buat, di mata dia salah. Enggak ada yang benar. Ini salah, itu salah. Dia suruh begini, saya kerjakan salah. Dan ternyata Anda tahu, itu karena roh menghakimi. Roh kritiknya
kuatnya bukan main. Dan Anda tahu saudaraku, suami ini sampai stres. Saya suruh ini, saya kerjakan, marah. Lalu saya bilang ini, Pak coba nanti malam waktu dia pulang kerja, Bapak temui dan bilang gini, masa kamu gak ingat waktu baru pertama kali pacaran. Coba lihat dong minimal satu kebaikan saya yang pernah saya kerjakan waktu kita pacaran. Lalu akhirnya apa yang terjadi saudara? Dan dia berkata, Pak saya sudah tanya Pak. Lalu apa jawabannya? Marah. Anda tahu itu loh. Orang kalau penuh roh kritik, suka menghakimi. Apa aja yang dikerjakan seolah-olah apa? Salah, nggak ada benernya. Gitu. Kalau suami punya roh kritik, istrinya stres. Nggak ada yang aman. Buktinya apa? Ada istri sampai bingung. Rambut panjang dikritik suaminya. Rambut kok panjang, kuno. Potong pendek. Kamu kok potong pendek kayak orang sakit. Baju yang panjang, kritik lagi. Ya kan? Kok kayak Laura Angel. Kayak suku Emis. Baju pendek. Mau cari pria lain lagi ya? Stres, saudara. Demikian juga kalau kita jadi anak Tuhan, punya roh kritik. Widuh, saudara. Percayalah ke gereja manapun. Tidak akan ada yang sempurna. Nanti tiba-tiba dikritik. Lihat pemimpin pujiannya kurang senyum. Nanti kalau senyumnya kebanyakan, pemimpin pujian endel. Ya kan, satu salah. Nanti kemudian, musiknya, lihat, terlalu kenceng. Gitu. Nanti kalau musiknya lembut, musiknya membuat kita tidur, Jo. Gitu. Apapun salah. Kenapa? Suka menghakimi, suka kritik. Gitu. Pendeta kurus, katanya tidak diberkati. Pendeta gemuk, gelojo, rakus. Pendeta tidak punya anak, ya pendeta mandul kan. Pendeta banyak anaknya, gerik lagi. Nafsunya besar pendetanya. Ya kan? Nah orang kayak begini saudara, bahayanya apa? Nanti dia akan kehilangan kasih mula-mula. Saya berkata sama saudara dari mimbar ini sebagai gembala saudara. Minggu lalu begitu banyak berita kejatuhan seorang hamba Tuhan. Saya berkata dalam nama Yesus dari atas mimbar ini, jangan ikut menghakimi. Jangan ikut nyebar-nyebarkan berita-berita buruk tentang hamba Tuhan. Mari belajar dari Daud. Bagaimana Daud dia tidak mau menyentuh, menjamah orang yang diurapi Tuhan. Yaitu Raja Saul. Walaupun dia punya kesempatan 3 kali bunuh Raja Saul. Tapi Daud tidak mau menyentuh. Dan Anda tahu itu sebabnya Tuhan angkat Daud jadi raja yang Tuhan senangi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Saudara jujur, jangan ikut menghakimi. Kenapa? Hati-hati Alkitab berkata, ukuran yang kita pakai untuk menghakimi orang lain, satu hari akan dipakai untuk menghakimi kita. Belajar seperti Paulus, dia punya prinsip yang bagus. Kalau kita lihat ada kelemahan orang lain, doakan. Lupa apa saya nggak boleh kasih masukan? Boleh, tapi karena kasih. Setuju, katakan amin. Ya kan? Anda kasih masukan, Anda kasih saran, tapi tujuannya bukan menjatuhkan, tapi karena cinta. Saya harap tidak ada yang ikut menyebarkan berita-berita jelek tentang hamba Tuhan. Belajarlah percaya, bagaimanapun juga tetap ada penyertaan Tuhan dalam hidup seseorang. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita yang penting apa? Kalau dengar tahu begitu, doakan. Ya toh. Lalu kemudian saudara dan saya belajar apa? Jangan ulangi kelemahan. Katakan amin. Ya toh. Mari kita belajar. Nggak ada orang sempurna. Ya kan? Kenapa saudara? Anda tahu ada seorang hamba Tuhan di Amerika. Dia punya jemaat ribuan orang. Dan kebiasaan dia di atas mimbar. Dia sebut nama hamba Tuhan yang lain. Waktu hamba Tuhan itu jatuh. Di atas mimbar dimaki-maki, direndahkan, dijelek-jelekkan dari atas mimbar oleh gembala tersebut. Anda tahu itu gembala sedang menabur benih penghakiman yang mengerikan pada jemaatnya. Dan akibatnya satu hari ketika si gembala itu sendiri jatuh. Anda tahu semua jemaatnya menghakimi dia. Dan hanya hitungan 1 minggu gerejanya di Amerika yang ribuan orang habis tutup. Kenapa? Gara-gara si gembalanya suka menghakimi di atas mimbar. Di dalam nama Yesus, biarlah dari mimbar ini dan dari setiap kita,
gereja ini. Jangan ikut menghakimi hamba Tuhan. Mari kita belajar percaya. Doakan supaya Tuhan yang pulihkan dengan cara yang ajaib. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Orang kalau suka kritik, lihat. Apapun yang dikerjakan salah. Ya kan? Satu hari saudaraku, ada orang iri sama para pedagang. Lalu dia bilang begini, banyak pedagang itu aneh. Dia bilang begini, ada pedagang yang aneh. Pedagang yang sombongnya bukan main. Loh kenapa? Pedagang yang tidak pernah bisa ditawar. Oh ya, siapa? Pedagang tukang roti. Loh kenapa? Promosinya adalah roti tawar, tapi nggak bisa ditawar. Ya, orang kalau sudah iri begitu, suka menghakimi. Lalu dia berkata lagi, ada pedagang yang paling nekat. Loh ya, pedagang paling nekat itu apa? Pedagang tukang gas. Loh kenapa? Sudah tahu jalan menurun, masih saja bilang gas, bukan rem. Nekat. Lalu dia berkata lagi, ada pedagang yang kurang kerjaan. Oh ya, pedagang apa yang kurang kerjaan? Pedagang tukang nasi goreng. Oh ya, kenapa? Nasi sudah matang, digoreng lagi. Kurang kerjaan. Lalu dia berkata, ada juga pedagang yang tidak pernah menyesal. Oh ya, apa? Pedagang tukang bubur. Sudah tahu nasi jadi bubur, tetap dijual. Ada pedagang yang paling aneh katanya. Oh ya, pedagang apa? Pedagang ikan. Kenapa? Sudah tahu ikannya mati, tapi dia berkata ikan segar. Kan aneh. Dan dia berkata, ada pedagang yang paling bodoh. Oh ya, pedagang apa? Pedagang tukang cetak foto. Oh ya, ketika ditanya, berapa 3 kali 4? Dia jawab 5.000 rupiah. Kan bodohnya bukan main, kata. Nah, saudara-saudara, mari jangan ulangi kesalahan jemaat Efesus. Saya mau berkata, biarlah setiap kita tidak pernah punya roh penghakiman lagi. Mari semua serahkan kepada Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang membuat jemaat Efesus meninggalkan kasih mula-mula? Yang ketiga, yang terakhir. Lihat Wahyu 2 ayat yang kelima. Wahyu 2 ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kakidianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Saudara-saudara, yang menarik begini. Dalam kitab Wahyu, saudaraku, Tuhan Yesus memberi pesan kepada 7 jemaat. Dan ini juga gambaran pesan Tuhan kepada 7 gereja Tuhan di akhir zaman. Siapa percaya bahwa kita sekarang hidup pada akhir zaman? Lambaikan tangan saudara, kata bersama saya hidup pada akhir zaman. 2, 3. Jangan heran akan banyak kegoncangan di mana-mana. Ya, saya dengar meteor sudah jatuh di negara mana, ya kan? Banyak yang mati. Ini sudah akhir zaman. Nah, saudara-saudara, dan yang menarik begini, kepada 7 gereja di kitab Wahyu, Tuhan memberikan pesan kepada 5 gerejanya dengan kalimat apa? Bertobatlah, bertobatlah. Bertobatlah. Kepada 2 jemaat, yaitu Smyrna dan Philadelphia, Tuhan tidak berkata bertobat, tapi Tuhan menghibur mereka. Karena mereka jemaat yang sedang mengalami banyak penganiayaan. Saudara-saudara, ternyata kenapa kepada jemaat Efesus Tuhan berkata bertobatlah, bertobatlah. Dan inilah rahasia yang ketiga yang membuat jemaat Efesus meninggalkan kasih mula-mula. Yang ketiga adalah apa? Meremehkan pentingnya pertobatan. Jemaat Efesus meremehkan pentingnya bertobat. Saudara, arti nama Efesus adalah permitted. Yang diizinkan, yang dikabulkan, yang di-granted. Anda bisa bayangkan, seandainya apapun yang hari ini Anda minta, dikabulkan Tuhan. Betapa dahsyatnya hidup kita. Itulah namanya anugerah Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan kita masih bisa mengabulkan doa kita. Lambaikan tangan saudara, katakan bersama saya. Aku percaya. 2, 3. Dan Anda berdoa, saya tetap berdoa tahun ini supaya terjadi pemutihan. Ya, beberapa enggak tepuk tangan. Tepuk tangan lebih meriah lagi. Haleluya. Amin, saudaraku. Entah di Indonesia itu orang Indonesia sebagian benci sama Mr. Obama. Dia berkata, itu antikris.
Saya berkata, belum. Gitu. Dan saya ditanya di mana-mana. Pak, betul ya? Maret 21. Chip. Saya berkata, coba pegang dahi saya, ada chipnya enggak? Orang Indonesia itu lebih Amerika daripada orang Amerika. Gitu. Saya berkata, itu kan isu-isu. Sampai sekarang belum ada berita resmi. Cari dari CNN. Mana ada berita itu? Belum ada ya? Belum. Loh kenapa kamu kok percaya? Habis 2 minggu yang lalu Pak. Ada orang pulang dari Amerika. Oh ya, kemudian apa? Dia saksi di mimbar. Di gereja. Oh ya terus? Dia saksi apa? Dia saksi, hati-hati Amerika akan jadi antikris. Akan ada pemasangan chip dan sebagainya. Oh ya? Terus saya tanya, siapa dia? Dia sudah nggak bisa balik Amerika lagi. Astagfirullahaladzim, pantesan saudara, dia udah kepahitan sama Amerika, saudara. Nah, saudara, tapi saya percaya Tuhan juga bisa pakai Obama untuk akhirnya menggulkan supaya setiap kita tidak lagi merah, tapi jadi hijau dan putih semua. Ayo tepuk tangan yang meriah dong untuk kemudian. Amin. Permitted, diizinkan. Nah, tapi ini bicara anugerah. Saya beri statement yang terakhir. Bayangkan, saudara di tengah anugerah, hati-hati. Grace is not license to sin. Anugerah bukanlah surat izin untuk kita bebas berbuat dosa. Saya percaya Tuhan memberikan anugerahnya buat kita. Tapi kita tidak boleh hidup sembrono. Jangan remehkan arti pertobatan. Setiap hari, ayo kita hidup dalam pertobatan yang sejati kepada Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dari mimbar ini saya mau sampaikan pengajaran yang seimbang. Karena ada hari-hari ini banyak orang ngajar grace, anugerah. Tapi mereka tidak seimbang. Mereka hanya bicara kasih Tuhan tanpa bicara tentang pentingnya hidup dalam pertobatan. Ketika orang hidup dalam dosa, maka kasih kepada Yesus akan luntur. Tapi waktu kita bertobat kembali, percayalah kasihnya akan kembali nyata dalam hidup kita semua. Katakan haleluya. Yang saudara, kesimpulannya apa? Pemain musik. Apa yang membuat jemaat Efesus meninggalkan kasih mula-mula? Yang pertama, karena mereka mengalami penderitaan hidup yang panjang. Hari ini kalau ada keadaan persoalan yang kau belum selesai, jangan sampai engkau jadi orang yang akhirnya kehilangan kasih mula-mula. Kuatkan hati saudara. Tetap percaya pada Tuhan. Yang kedua, karena mereka punya kebiasaan suka mengkritik dan menghakimi. Stop dari kebiasaan suka mengkritik dan menghakimi. Semua tidak ada yang sempurna. Hanya Yesus yang sempurna. Dan yang ketiga, jangan remehkan pentingnya pertobatan. Setiap hari, mintalah darah Yesus membasuh dosa kita. Dan kita tinggalkan setiap dosa kesalahan kita. Return to your first love. Kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula. Mari arahkan hatimu.